الملك رحمة للعالمين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Puji syukur pagi hari ini sama-sama kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita sehari-hari, terkhusus ibadah mulai dari sebelum subuh sampai salat subuh, dan sekarang kita lanjutkan mendengarkan kajian atau ilmu. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pagi hari ini insyaallah kajian akan diisi oleh tuan guru kita Al-Mukarram Syekh Dr. Ahmadi Rajali. InsyaAllah akan mengisi kajian fikih. Tanpa panjang kalam, kita langsung saja berikan kepada tuan guru kita Syekh Dr. Ahmadi Rajali. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, maka sama kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah balas 10 kali. Maka mudah-mudahan salawat kita ma'rudatun alayya, tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Maka mudah-mudahan orang tua kita, para guru, para sepuh, para bini sepuh di Masjid Al-Muhsinin ini Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan terus bisa sabar ngajarin kita yang muda-muda tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada DKM Masjid Al-Muhsinin. Man ahsana ilaikum fakafi'u. Jika ada orang baik kepada kita, maka berterima kasihlah kepadanya. Andai beliau tidak ada, fad'u lahu, kita mendoakannya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bagaimana orang bisa bersyukur kepada Allah kalau dengan sesama manusia saja tidak mampu berterima kasih? Maka kita ucapkan jazakumullah khairan ahsanal jaza, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sampailah kita di, kalau saya, halaman 28, kitabnya Thaharah. Kalau kitab yang lain, buku yang lain, pokoknya tulisannya angka 1, kitab Thaharah. Kalau di saya halamannya 28. Kalau yang lain mungkin halamannya bisa lebih banyak, karena cetakannya semakin bagus. Ayahanda, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita bahas
terkait a'immatul madzahibil arba'ah. Ada penyusun 4 madhab untuk kita lebih komprehensif memahami makna dan hakikat ibadah kita. Yang paling tua kemarin sudah kita bahas, Al-Imam Abu Hanifah, yang sering tadi disebut dengan Imam Hanafi dengan madhabnya Hanafiyah. Beliau punya 4.000 guru. Bahkan menurut Imam Al-Hafiz Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi, lebih dari itu, lebih dari 4.000. Setelahnya ada Imam Malik yang memiliki guru 900 guru, tercatat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Nawawi atau Al-Adhkarnya. 300 dari tabi'in, 600 dari tabi'in. Setelahnya ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, juga banyak gurunya, dan beliau terasa tidak mau berjauhan dengan gurunya. Kalau kita hadir ke Mesir, datang ke tempat beliau, tidak jauh dari tempat beliau ada Imam Muwaqi, guru beliau. Sebelah kirinya, sebelah kanannya ada Imam Sufyan ibnu Uyainah, yang sering kali kita dengar inda dzikri ahlus shalah tatanazalur rahmah. Ketika orang-orang yang rajin salat ada di sekeliling kita, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, atau kita kenal dengan Imam Hambali, madhabnya Hanabalah, yang beliau punya guru lebih dari 441 guru. Dari 441 guru itu ada 1 guru yang beliau sampaikan, da'autu li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i arba'ina sanatan fi salati. Aku mendoakan 40 tahun guruku yang satu ini, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam salat-salatnya. Itu artinya beliau sangat dekat dengan Imam Syafi'i dan mendoakan gurunya 40 tahun setelah wafatnya, setiap harinya dalam salat-salatnya. Ini artinya kalau kemarin selamat guru, ya, Hari Guru Nasional, maka hari ini mudah-mudahan imam kita semua yang ada di Masjid Al-Muhsinin ini, Allah berikan ma'unah, hidayah, kekuatan untuk terus mengawal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka ada yang namanya kitabut thaharah. Kitab itu asal katanya kataba. Kataba itu tergores, tertulis. Maka kitab lebih dekat dengan susunan yang lekat dengan at-thaharah. Thaharah berarti bersuci. Kita sudah bahas ada beberapa literasi, tulisan-tulisan yang sering kali kita dapati. Kemarin sore saya ke masjid sebelah kanan daripada Petukangan Utara, itu masih ada tulisannya An-Nazafatu minal iman. Ada juga sekolah Bonafit, bayarannya 25 juta, juga ada tulisannya An-Nazafatu minal iman. Ya. Ketika di dalamnya ada al-hadis, ya. Kalau kita bicara hadis kan bicara kutubus sittah. Kutubus sittah berarti ada kitab 6. Ya. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Abu Daud,
ada Sahih An-Nasai, ada Sahih Ibnu Majah, yang kemudian kalau kita lihat memang tidak ada. Tetapi kalau yang di masjid misalnya dia hanya quotes itu hanya tulisan, tidak ada indikasi hadis dan segala macamnya, maka itu tidak jadi masalah. Seperti kita ya, bikin quotes, kalau ngantuk tidur, haus minum, lapar makan, galau ngaji. Nah, itu bisa ya, enggak ada hadisnya ya. Maka kesucian toharoh itu lebih dalam, lebih luas ketimbang hanya kebersihan. Ada dua orang pagi hari ini, dua-duanya sebelum subuh mandi basah. Yang satu mungkin ya entah memimpikan siapa, yang satu karena dia adalah panitia acara di lingkungan maka kecapean. Nah, dua-duanya mengakibatkan harus mandi besar. Sama-sama pakai sabun, sama-sama pakai sampo ya. Samponya sama-sama 1 galon ya. Itu kan wangi, pasti bersih. Hanya saja yang satu sebelum aktivitasnya dia berniat kepada Allah mengangkat hadas besar, yang satu cuma jebar-jebur. Nah, ini beda, yang satu bersih, yang satu suci. Maka kitabut thaharah tidak hanya bicara kebersihan, dia bicara kesucian. Maka di awal Imam Sulaiman Rasyid beliau menegaskan bahwa hukum Islam soal bersuci dengan segala bentuk-bentuknya, termasuk ilmu dan amalannya, termasuk ilmunya kita sudah tahu bahwa toharoh itu bukan hanya bersih tapi suci dengan segala amalannya, terutama diantaranya syarat ya. Dia juga sebagai syarat sholat yang kemudian ditetapkan oleh seseorang untuk mengerjakannya, maka sesungguhnya berkaitan dengan wajib suci dari hadas, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kenapa kita salat di Masjid Al-Muhsinin? Semuanya tidak ada yang meragukan. Tempatnya jelas, yang kita pakai ini yakin. Maka semuanya, baik tempat, badan, pakaian, semuanya tidak terindikasikan yang mengganggu ketenangan beribadah kita. Tapi ada saatnya kita kerja di proyek, kemudian mendengar azan, nggak ada tempat lain kecuali gudang. Gudangnya juga berantakan, sebelah sana penuh dengan sesuatu yang kita tidak inginkan, sebelah sini agak mendingan. Maka kita mengidentifikasi yang di sini itu lebih baik ketimbang yang di sana. Nah, yang tidak diidentifikasi adalah tempatnya. Tempatnya lebih baik, lebih steril, lebih diyakini dia bersih dari dan suci dari najis. Pakaian kita di proyek, karena memang banyak aktivitas, kita mengingat-ingat tidak ada aktivitas yang lain yang mengakibatkan sesuatu yang meragukan. Jangankan di proyek, umroh atau haji saja yang kita sedang pakai pakaian ihram, itu terkadang kita juga harus waspada. Tiba-tiba ada orang kemudian mungkin mohon maaf menginjak sesuatu, airnya nyiprat ke kita, itu biasa. Kita cium aman.
nggak ada masalah. Tapi suatu ketika haji tahun 2012, karena saking banyaknya orang Turki, kemudian diinjak itu botol aqua, nyempret ke kita, belum sempat kita cium aja itu baunya udah tercium. Tapi kita lihat airnya bersih, kita ambil botolnya, airnya juga tidak meragukan, cuma baunya itu luar biasa. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mandi bertiga itu, karena yang kena 3 orang, mandi dan kemudian mengganti kain ihram dengan yang baru. Ini artinya kita mengidentifikasi sesuatu yang akhirnya berubah dari mulai tempat, pakaian, dan aktivitas kita yang kemudian lebih dekat kepada kesucian. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah 222. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Inna, ya, inna ini taukid, ya, penegaskan sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbu. Yuhibbu ini pakai present continuous tense, sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, ini beda ketika Allah menyematkan fi'lul madi simple past tense, tapi Allah menyematkan present continuous tense. Allah memakai fi'lul mudhari yang dia boleh jadi sekarang terjadi atau akan terjadi. Ini artinya urusan bersuci itu bisa situasional, kondisional. Artinya kalau sekarang kita belum yakin, itu bisa diubah dengan keyakinan. Tapi kalau kita sudah yakin, yang ragu-ragu tidak menggoyahkan keyakinan kita. Tiba-tiba ada baunya, tapi kita tidak ada yang merasa keluar, berarti aman. Tapi tiba-tiba kita ngerasa, meskipun nggak ada baunya, tapi terasa, ya segera wudhu. Karena apa? Imamnya masih ada, jamaah masih berlangsung. Bahkan ada video yang viral ketika imam kita melakukan aktivitas berjamaah sampai waladhdallin selesai, bismillahirrahmanirrahim, beliau mundur, ya, kemudian yang depan maju, ya, itu artinya ada hal yang terjadi, ya, yang pastinya itu membatalkan wudhu dan membatalkan salat. Itu yang kita harapkan. Maka Allah akan menyukai, ya, suka, senang dengan siapa? At-tawwabin. Kalau satu orang namanya tawwab, kalau 2 orang namanya tawwaban, kalau banyak namanya tawwabin. Di Puri Beta ada masjid namanya At-Tawwab, karena masjidnya satu. Berarti kalau satu tawwab, orang yang bertaubat. Kalau banyak tawabin, ya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau satu orang mutahhirun, kalau 2 orang mutahhirani, kalau banyak mutatahhirin, artinya orang-orang yang melakukan aktivitas bersuci. Bahwa Allah menyukai mereka yang melakukan aktivitas pertaubatan dan kesucian. Allah janji kepada kita untuk tidak yu'adzibahum, memberikan kita bencana, wa anta fihim, kalau masih ada Rasul di antara kita. Rasul udah nggak ada.
Cianjur bergoyang, Pekalongan juga berantakan. Kalau kemarin kemudian terjadi di Cianjur, selang 3 hari di Pekalongan, wallahu a'lam, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Aku jadikan hari-hari itu hanya tinggal menunggu pergantian. Boleh jadi nantinya ya Alfa Indah, dari Cianjur pindah ke Pekalongan, pindah ke Alfa Indah. Tapi kita masih berkeyakinan yang kedua janji Allah, wahum yastaghfirun. Ketika kita masih ngikutin imam kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu kalau hari Rabu masih Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Bapak-bapak mungkin masih di lampu merah Alfa Midi itu apa namanya, McDonald, lampu merah, sambil nunggu lampu merah ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanallah walhamdulillah, Allah, Allah, Allah. Insya Allah kita dijauhkan. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang tadi mutatahhirin dan termasuk yang tawabin. Mutatahhirin kita sudah salat subuh berjamaah, tawabin kita juga sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka urusan bersuci ya, di bawahnya itu meliputi perkara-perkara berikut. Apa itu? Ada 5. Yang satu alatnya, yang kedua kaifiatnya, yang ketiga macam dan jenisnya, yang keempat benda yang disucikannya, yang kelima sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Jadi ada sebab-sebab terjadinya thaharah, ada sebab-sebab proses itu berjalan. Salah satu di antara 5 itu adalah alat bersuci misalnya. Maka ya, bersuci itu ada 2 bagian. Kalau di saya ada tulisannya hitam, ditebelin. Ya, bersuci ada 2 bagian. Pertama, bersuci dari hadas. Kedua, bersuci dari najis. Jadi alasan kita thaharah itu 2. Pertama hadas, kedua najis. Tidak semua yang najis itu, tapi ternyata ada hadas. Allah memberikan kesempatan keringanan kepada kita, ternyata tidak semua najis. Tadi sebelum sholat subuh, beberapa orang ke kamar mandi. Kalau ke kamar mandinya cepat, berarti wudhu doang. Kalau ke kamar mandinya lama, berarti lebih dari wudhu. Ya, lebih dari wudhu. Tapi kalau kemudian sebelum subuh kita ketemu istri, Papa, hari Sabtu nih, libur kan, gitu. Itu ke kamar mandinya lama misalnya. Kalau ke kamar mandinya lama juga, itu juga karena sebab. Kita bisa bayangkan, kalau yang ke kamar mandi di Masjid Al-Muhsinin, kemudian ke kamar mandi sendirian, keluar dia hadasnya, terus wajib mandi, bisa antrinya lama. Kebayang nggak kalau setiap kita buang air kecil itu mandi? Berapa kali mandi kita? Ya. Maka yang najis ternyata tidak harus mandi. Yang najis ternyata tidak harus mandi. Justru yang
tidak najis mengakibatkan kita wajib mandi. Kebayang Pak? Coba kalau seandainya yang kita kan maaf di otak kita lebih rendah, lebih kotor yang najis, kira-kira begitu, ketimbang yang tidak najis. Tapi kalau kemudian yang najis itu kita wajib mandi, berapa kali kita buang air kecil, mandi lagi, kedinginan, buang air kecil lagi, mandi lagi baik ya. Nggak habis-habis kerjaannya setiap hari di KTP, pekerjaan mandi ya. Orang mandi mulu. Tapi kan tidak. Ini artinya bahwa suci itu perspektifnya perspektif Allah, bukan perspektif kita. Kita nggak boleh menjudgment seseorang. Kita nggak bisa menjustifikasi orang lain. Bahkan Imam Syafi'i saja ra'yi shawabun yahtamilul khata'. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ini karena melalui proses analisa yang panjang, hukum yang dikaitkannya, maka dia benar. Tapi yahtamilul khata', ada indikasi kesalahan. Wa ra'yul akhar, dan pendapat orang lain pasti salah. Kenapa? Saya ini lebih kuat setelah menganalisa. Tapi yahtamilul shawab, boleh jadi ada benarnya. Nah, jadi ada yang namanya hadas, ada yang namanya najis. Tidak semua yang kita pikirkan najis, ternyata hadas itu implikasi toharonya lebih besar. Maka apa yang dimaksud dengan hadas itu terkait badan, ya, seperti kita mandi, mengambil air wudhu ketika sholat, itu berarti ada dua hadasnya, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kita mengambil air wudhu sebelum sholat. Hadas besar mengakibatkan kita mandi. Tapi kalau yang najis, bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat yang melekat. Kalau tempatnya di sini, ya, kita identifikasi aman, bersih. Tapi begitu kita lebih dekat, sepertinya ada bau yang gak sedap, ya, dan kita kenal bau itu. Ya. Kan kita kadang-kadang suka akrab nih sama bau-bauan. Ini leptospirosis, berarti kencingnya tikus. Ya. Ini kayaknya, ya, si Lulu kayaknya, kucing, ya. Dan seterusnya. Dilihat bagus, bersih, tapi lebih dikenali ternyata ada bau yang melekat. Maka yang melekat di situ, berarti kita pindah, jangan di situ. Jadi bukan wajib mandinya, tapi yang dikedepankan adalah toharohnya. Baju kita, ya, kalau kecipratan ternyata kaki ini itu tidak bersih, najis. Bahkan kita lihat kok botol aquanya warnanya kuning misalnya, karena ada orang buang misalnya, kena baju kita, dipastikan ini najis. Pakaiannya yang diganti, karena yang kena adalah baju. Kecuali muka semua kena, tangan, muka, badan kena, itu beda lagi. Kayak kasus yang haji tadi, karena mukanya kena, ya, badan yang tidak tertutup juga kena, maka kita memutuskan untuk bersuci dengan cara mengangkat semua yang ada dari najis yang melekat. Selanjutnya ada macam-macam dan pembagian air. Ya. Satu, air yang suci dan menyucikan. Maaf, dicontohin. Ini kalau ada di depan Bapak Ibu, kira-kira diminum nggak? Kira-kira. Yang bapak-bapak datang istrinya, Pak, pulang kajian subuh ya,
taruh yang warna putih. Ya. Ntar taruh lagi yang warna apa, coklat apa hitam. Ya kan? Ini kita minum nggak kira-kira? Minum. Ya, contoh ini contoh maaf. Ya. Harus dicontohin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini punya saya juga. Alhamdulillah. Kenapa ini kita minum? Nah, karena suci, yakin. Nah, ada lagi yang lain? Aus katanya. Aus. Gampangnya kita minum ini karena kita meyakini ini bersih. Kenapa? Ditutup dengan tutup cangkirnya, dialaskan dengan alasnya. Ini yang menjadikan orang tua dulu itu memingit calon mantu seminggu 2 minggu itu dipingit, nggak boleh ketemu, nggak boleh kemana-mana. Itu namanya muqaddimatun nikah. Diajarkan cara terbaik ketika masuk pintu pernikahan. Biasanya kalau sendiri minum begini aja, karena nanti akan ketemu suaminya, maka minumnya ditutup. Boleh jadi ya kan suaminya lagi ada kerjaan, nggak langsung diminum. Boleh jadi suaminya lagi mikirin banyak utang, juga nggak langsung diminum. Maka seperti ini, kalau sudah begini, insya Allah kita meyakini ini bersih. Karena kita sedang tidak melakukan aktivitas beribadah, kita cuma lagi pengen minum, berarti ini bersih. Ya, nggak pakai tutup, kita tahu bawanya, ditaruh depan kita, aman, kita minum. Ya, kita minum, maaf Pak, saya contohin. Kata guru saya, kalau masih haus minum lagi aja. Kita tahu meskipun nggak ditutup dia bersih. Cuma maaf, kita taruh, kita pegang handphone, kita baca buku. Begitu kita mau minum, kok ada yang gerak-gerak? Enggak taunya ada cecek lagi spa di situ, ya kan? Lagi berendam-berendam. Begitu kita mau minum, pegang, dia kabur. Kita minum nggak? Nah, kenapa kita nggak minum? Nah, kita tidak meyakini ini bersih. Inilah yang disebut dengan tohir. Dia suci. Tapi istri kita itu perhatian sama kita. Kalau pagi air hangat. Kenapa air hangat? Karena orang Jepang nggak ada yang ngopi, nggak ada yang ngeteh kalau bangun tidur. Air hangat minimal 2 gelas. Ya nanti kalau sudah lama sekitar setengah jam baru ya ada tehnya. Ada tehnya ada tehnya, ada sarapannya, ya kan? Itu setengah jam setelah kajian. Itu biasanya begitu. Nah nanti siang dikit istri kita ngasih teh, ya, nanti siang-siang ngasih kopi, ya kan? Nanti sore ya sambil ngelihat apa ya, entar sore. Kalau 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sore-sore Arab Saudi lawan Argentina. Ya, itu anak saya Argentina, enggak ke Arab Saudi. Dari mana ya taunya itu ada la ilaha illallahnya. Ya alhamdulillah menang, ya kan. Jadi anakku mikir, oh gitu ya, iya. Karena umurnya masih 5 tahun. Kalau yang kita di hadapan kita itu susu, kopi, teh manis, kita minum nggak? Minum, ya kan? Kenapa? Bersih. Tapi begitu babak kedua tiba-tiba azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mau wudhu, airnya mati.
tinggal adanya kopi. Wudu pakai kopi, boleh nggak? Pakai susu boleh nggak? Kalau timbang boleh mah boleh-boleh aja. Cuman begitu sujud disemutin. Maka syarat yang kedua di sini Imam Sulaiman Razi menegaskan bukan hanya air yang suci dan ada dannya dan menyucikan. Tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dia tahir secara zatnya. Zatnya itu kita yakini dia bersih. Tapi dia mutahhirun li ghairihi, membersihkan yang lainnya. Karena kita bukan lagi mau minum, karena kita bukan lagi haus, tapi kita mau sholat maghrib, mau wudu, maka ini tidak cukup suci, tidak cukup bersih. Dia harus mutahhirun li ghairihi, mensucikan zat yang lainnya. Mana zatnya? Tangan, muka, ya kan, rambut, kaki. Itu yang harus dibersihkan. Maka tidak cukup secara zatnya, namun dia harus mampu membersihkan zat yang lainnya. Kalau pakai kopi yang ada ngeres, kalau pakai susu yang ada pada lengket. Tapi kalau air putih yang kemudian kita gunakan bersih, keran dan seterusnya, maka dia posisinya tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Bahkan di sini disampaikan oleh Imam Sulaiman Razi, yaitu air yang jatuh dari langit. Ya. Air yang jatuh dari langit berarti bisa air hujan. Jatuh dari langit bisa embun. Kalau dulu orang suka nadangin di mana? Air pohon bambu. Ya. Pohon bambu ditadangin. Itu buat minum segar, buat wudu. Kadang-kadang orang sambil ke masjid musola, wudunya di pohon bambu sambil minum, karena banyak orang yang nadangin. Ya. Juga banyak biasanya di pohon-pohon rambutan, tapi biasanya rambutan nyonya. Rambutan nyonya karena dia memang manis, itu biasa suka ada yang nadangin juga embunnya di daunnya. Nah maka air yang jatuh dari langit ke bumi, ya, itu selama tidak berubah keadaannya, air apa aja? Hujan disebutkan oleh beliau, air laut, ya, air sumur, ya, kemudian air es yang mencair mungkin di kutub, ya kan, air embun, ya, dan air yang kedua keluar dari mata air. Kalau di TPU biasa suka ada dibongkar lagi, itu ada pekuburan, biasanya anaknya atau cucunya. Kalau kedalamannya ditambah, ada beberapa TPU itu keluar air, seperti Serdang di dalam PT Kopilas ini, Botanikam, itu kalau ada yang ditumpuk digali lagi lebih dalam dikit, itu udah 3 kasus keluar air, mata air. Nah itu berarti mungkin di tempat lain itu kemarau, tapi di beberapa titik itu ada dekat mata air. Ketika kita ke Subang, ada maulid kemarin, air mati dibuang. Itu biasanya 30-40 meter keluar air, 60 meter enggak keluar air, 160 meter enggak keluar air juga. Pindah ke tempat lain, udah 3 kali tempat enggak keluar juga. Airnya beli, ya, dari tempat lain. Jadi 3 tempat 160 meter enggak keluar juga. Maka mudah-mudahan muslimin kita komplek Alfa Indah dan seterusnya, mudah-mudahan Allah jaga keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bi. Allah turunkan air kepada kita untuk apa? Liyutahhirakum bi, untuk kita eksploitasi, kita manfaatkan dalam rangka bersuci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka air sumur itu bersih, dan dia bukan bersih, suci, mensucikan. Kalau di tempat saya, setelah
kolong tol, itu kan jalan dekat tol. Ya, di setelah kolong tol itu ada Magnolia. Ya, Magnolia belakangnya, temboknya itu rumah saya. Daerah situ itu masih ada sumur Senggot yang begini. Itu kadang-kadang kalau kita nyenggot, ya, itu suka ikut bangkai ayam, tikus di situ. Jadi malamnya mungkin itu ayam nggak kelihatan, nyemplung di situ. Atau tikus mungkin udah lama nggak kelihatan. Begitu gitu agak berat. Nah itu berapa kali ayam ada, tikus ada, pernah musang juga. Musang yang pandang tuh yang gede. Ya. Ini artinya bahwa selama dia tidak berubah, karena ketika kita pakai nggak ada yang aneh. Hanya saja ketika terakhir begitu kita ambil lagi ada dia. Sama ketika kita ziarah ke Jawa, airnya besar, baknya besar, kita wudhu nggak ada masalah. Ya, cuma kadang-kadang kita perhatiin itu apa ini? Ya, ternyata ada yang lagi rebahan di situ. Ya, tikus got mana gede banget, ya kan? Tapi karena kita nggak melihat dan nggak ada yang berubah, nggak jadi masalah. Maka itu dihukumi suci dalam surat Al-Anfal ayat 11. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga disampaikan oleh Abu Hurairah. Beliau menyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini lakob. Lakob ini julukan atau kunyah. Kunyah itu panggilan. Kunyah bukan kunyah. Kalau kunyah entar sarapan, tunggunya. Kalau kunyah itu panggilan. Biasanya diambil dari apa? Dari anak yang paling besar. Anaknya ada 4. Yang paling besar namanya siapa? Misalnya Fayyad, berarti bapak dipanggilnya Abu Fayyad. Itu udah dipraktekin sama ibu-ibu. Coba perhatiin ibu-ibu. Ibu-ibu kalau manggil nggak manggil nama. Jadi manggilnya nggak manggil nama. Munaroh enggak. Rodemah enggak. Coba kalau kita lihat ibu-ibu manggil Mama Fayyad, Mama Faki, Mama Faras. Nah, artinya itu sudah melakukan sunnah Rasul dengan cara memanggil nama, bukan nama orangnya, tapi kunyah panggilan diambil dari yang paling besar. Tapi di sini Abu Hurairah karena memang anak-anaknya banyak, termasuk kalau subuh beliau itu nyuapin bahkan ngeredongin kucing. Jadi kucing bukan cuma dipinggirkan biar anget, sampai dikeredongin ya biar anget. Ya, saking sayangnya sama kucing, Rasul memberikan julukan lakob namanya Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya. Beliau mendengar dari Rasul. Ya, ketika sa'ala rajulun, ada orang yang bertanya kepada Rasul, faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, ana arkabul bahra, ya, innana narkabul bahra wa nahmilu ma'anal khalil minal ma'. Kita sama-sama berlayar dan kita bawa air minum, ya, pembakalan air buat minum, buat wudhu dan seterusnya. Karena lama di lautan, fa in tawaddo'a bihi, kalau kita berwudu pakai air ini terus, fa atisna, kita memprediksi kita akan kehausan nanti. Karena perbekalannya juga nggak cukup. Afa atawadda'u bima'il bahri, kalau kita terus mau wudu pakai air bekal ini kita akan kehausan nantinya. Apakah kita berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah, dan Rasul menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu tahuru ma'uhu, airnya tahur. Tahur itu tadi suci, mensucikan.
Kalau tohir, ya tohir, ya itu hanya suci saja. Tapi kalau tohur bisa mensucikan zat yang lainnya. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkai yang ada di dalamnya. Makanya ada ikan paus yang terdampar kemarin di NTB, dipotong-potongin, lumayan buat lauk sebulan. Ya, taruh kulkas. Kan? Jadi meskipun udah mati, itu tetap kita makan. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh kalau belanja beli ikan, kan ikannya udah mati semua. Ya. Ada nggak beli ikan lagi hidup-hidup? Ada, tapi kan lama-lama dimatiin juga. Itu artinya bahwa bangkainya dia juga halal. Lama su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di cerita yang lain, riwayat yang lain, Nabi ditanya tentang sumur bidoah tadi. Sumur bidoah itu sumur yang dibikin. Ya. Qala al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Rasul menjawab, air itu tetap suci mensucikan kalau tidak terkena najis di dalamnya. Maka perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan, yaitu tadi tohirun li nafsihi mutahhiran li ghairihi, atau namanya tohur, itu terjadi pada salah satu keadaan di bawah ini. Yang pertama, berubah sebab tempatnya. Berubah sebab tempatnya. Kedua, berubah lama letaknya. Ya. Ketiga, berubah karena sesuatu terjadi di dalamnya. Yang keempat, berubah dengan sebab tanah yang ada air di dalamnya. Intinya ada perubahan. Perubahan di mana? Struktur tempat. Ketika air itu, ini kan tentang sumur bidoah tadi. Sumur yang dibor, sumur yang dikeduk. Ya, bukan air mengalir. Kalau terjadi perubahan pada sumurnya, struktur tempatnya, maka biasanya berubah. Kalau belum berubah strukturnya, maka diyakini dia tohir atau tohur. Maka yang kedua, ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Tadi yang pertama airnya suci mensucikan. Kedua, airnya suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Air yang telah berubah warnanya. Ini bisa nggak jadi coklat? Bisa? Nah, ketika berubah coklat, maka air ini tohir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Ketika jadi hitam, berarti jadi kopi. Dia bukan lagi tohur tapi tohir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Ya. Yang kedua, ma'ul khalil, airnya sedikit, ya, dikit banget. Ya. Air artinya di bawah dari yang disyariatkan. Ya. Yang ketiga, ya, air yang kemudian ada di pepohonan dan pepohonan itu sedang berbuah. Nah, biasanya pohon-pohon yang sedang berbuah itu airnya suka ikutan buahnya. Begitulah yang disampaikan oleh Imam Sulaiman Ar-Rasyid. Yang ketiga, kalau tadi air yang pertama airnya suci mensucikan, yang kedua airnya suci tidak mensucikan, yang ketiga air mutanajis, air yang kena najis. Air yang termasuk bagian ini yang mutanajis ada dua modelnya. Yang pertama, berubah salah satu sifatnya. Ini nggak boleh dipakai. Ya. Yang kedua, ya, air najis tapi tidak berubah salah satu sifatnya. Nah,
ketika ada perubahan, ya, ada perubahan yang terlihat, ada perubahan yang tidak terlihat. Maka yang digarisbawahi oleh Imam Sulaiman Rasyid adalah air yang sebab perubahannya itu terdiri dari 3 hal. Apa itu? Lihat di bawahnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah nomor 3 itu ada hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Al-ma, air ini, la, tidak, yunajjisuhu syai'un, terkena najis, illa, kecuali ma ghalaba ala ta'mihi 1, au launihi 2, au rihihi 3. Air ini akan tetap suci, mensucikan, kecuali ma ghalaba, terkena di dalamnya najis dan berubah 3 hal. Apa itu? Ta'mihi, ya, rasanya berubah. Mungkin, maaf, tidak ada perubahan strukturnya, tapi rasanya berubah. Itu berarti ada perubahan di rasa. Ya, karena mungkin nggak kelihatan, tapi begitu kita wudhu rasanya beda. Nah, berarti itu perubahan terhadap rasa. Yang kedua, launihi, warnanya. Warnanya udah mulai berubah. Yang ketiga, rihihi, baunya. Jadi perubahan itu unsurnya 3. Ta'mihi, rasa, karena itu yang pertama kita rasa. Kedua, laun, warna yang bisa terlihat. Yang ketiga, rih, baunya. Kalau 3 unsur ini terdapat, maka dia menjadi air yang mutanajis. Yang terakhir, tadi yang pertama, tahir li nafsihi mutahhirun li ghairihi, suci, mensucikan. Yang kedua, ma'un tahirun li nafsihi, dia hanya suci secara zatnya, tidak mensucikan zat yang lainnya. Yang ketiga, ma'ul mutanajis, air yang terkena najis. Yang keempat, nah ini yang terakhir, ya, air yang kemudian, ya, musammas atau air yang makruh dipakai karena apa? Sebab tertentu. Apa itu? Terjemur pada matahari di tempat air suatu bejana yang kemudian ketika dipakai ini menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Berarti air yang terjemur dengan matahari. Hadis yang disampaikan oleh Imam Baihaqi an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau menegaskan annaha sahkanat. Ini Siti Aisyah itu memang sengaja sahkanat airnya itu. Jadi kalau di Arab itu ada namanya musim dingin, musim panas. Kalau musim dingin itu orang memang pengen diangetin segalanya. Kita kalau sholat subuh begini, kalau musim dingin nggak kena, kaos kakinya bisa 5, ya, kemudian jaketnya bisa 3, terus pakai pecinya bukan begini mungkin, pecinya yang peci orang Jepang waktu perang, ngapain kuping-kuping leher yang dipakai kalau alhamdulillah. Kalau dipakai buat pesawat tempur, nah, begitu, saking dinginnya. Nah ini Siti Aisyah sengaja menghangatkan air itu di bawah matahari, sahkanat. Maka air-air yang ada di rumah bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, pemanas air, itu namanya sahkanah. Jadi kalau kita sekarang nanti mau berangkat lihat final Piala Dunia di Qatar,
Itu yang lagi mahal flat rumah atau flat apartemen yang ada sakhonahnya. Jadi kalau nggak ada sakhonahnya bedanya bisa 500.000, maaf $500 bedanya. Tapi kalau ada sakhonahnya itu lebih mahal $500. Sakhona itu kayak di rumah kita kalau kita pasang pemanas, itu namanya sakhona. Kalau itu mah nggak kena matahari. Ya. Kalau ini sahanat bisyamsi, sengaja ditaruh di bawah matahari agar apa? Airnya hangat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul kemudian bersabda, laha la taf'ali ya Humairah, wahai Humairah, ya, yang kemerah-merahan panggilan beliau, jangan dikerjain lagi yang begini. Kenapa? Fa innahu yurisul baras. Yang begini ini air terkena langsung matahari itu menyebabkan penyakit kulit termasuk kusta. Ya, di sini disebutkan. Ini artinya bahwa ya, air yang tidak langsung dari matahari tadi pemanas boleh. Ya. Atau bapak-bapak biasanya di apartemen sekarang pakai gasnya langsung ke kamar mandi, ya kan? Begitu dibuka airnya dia langsung memanaskan, itu boleh ya, karena bukan dari matahari. Yang tidak boleh adalah yang dari matahari. Maka air-air yang terjemur ya, itu namanya air musyammas, terkena sinar matahari dan tidak diperkenankan untuk kita pakai berwudu. Karena sudah bunyi, ya ini saja yang dapat saya sampaikan. Pertama, bahwa toharoh tidak hanya dia bersuci kita lakukan, tapi toharoh ini penting, ya penting untuk kita jaga sehingga Allah mencintai orang yang terus bersuci dan bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga kesucian kita, maka di situ ada namanya tawabin, kita digugurkan dosa kita, ada juga kita mutatahhirin, bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang turun dari langit ke bumi boleh dipakai wudhu. Besok-besok kalau hujan ya, tiba-tiba udah berangkat ke Al-Musinin karena hujan berteduh ya, apa di pos sapam, kenapa di mana, tiba-tiba karena nggak tahan keluar angin, nggak mesti wudhu di sini ya, karena hujannya lebat ya kan, apalagi udah waktu, apalagi udah rakaat terakhir, udah wudhu aja di pos sapam ya, wudhu aja ya kan, karena kita yakin ya kan di sini tempatnya juga bersih ya. Banyak orang yang peduli dengan lingkungan dan seterusnya. Kemudian air yang kita pakai untuk melakukan aktivitas beribadah yang harus kita kenal ada 4. Yang pertama, suci mensucikan. Yang kedua, suci saja tidak mensucikan. Yang ketiga, airnya najis. Yang terakhir adalah airnya terkena langsung daripada matahari. Jika ada yang ditanya silakan, jika tidak syukur alhamdulillah. Apa ada yang tanya Bapak Ibu? Ya, potong lagi. Ustaz, itu tadi tentang air yang menjadi air makruh ya. Ini pengalaman Ustaz, kalau kita sudah tua ini kan kalau malam itu dingin sekali air. Mereka musim hujan, kita pakai heater. Jadi kan dia hangat, kita bisa pakai dulu. Tapi ada sisi lain, misalkan tadi toren air kita jaga kaki air. Itu kalau musim panas itu panas kan air. Yang mana sih matahari. Nah, apakah itu air juga termasuk air makruh? Ya. Kalau saya berpikirnya itu mungkin bukan karena soal mataharinya. Kalau sedikit dia jadi makruh dia. Tapi kalau dia banyak, lebih dari 2 bulan, mau matahari kan mau gas kan, nggak masalah, itu aman. Ya. Betul nggak? Betul. Baik, ini luar biasa pertanyaannya.
Pertama, bahwa air tadi dikondisikan kalau volumenya itu sedikit. Tapi kalau volumenya besar, yang disebutkan pagi tadi 2 kula. 2 kula itu mi'ah wa isrina litron, 120 liter. Cara taunya gimana? Pulang dari sini, panggil anak kita, Kak, pinjem penggarisnya dong. Yang mana ya? Yang mana aja. Biasanya anak kita sekarang penggarisnya minimalis 15 cm. Nggak kayak kita zaman dulu sekolah yang panjangnya segede jagon, yang kalau telat dipukul pakai itu ya. Kalau 15 cm berarti 4 kali, 1, 2, 3, 4. Karena apa? Kalau 2 kula itu sittina zira'an wa sittina us'an, 60 dia dari atas ke bawah, 60 dari titik ke samping. Artinya panjang kali lebar, 60 per 60, maka dipastikan 2 kula. Air ini kalau sampai 2 kula, 1 ya, dia aman. Kedua, ghairu daim, tidak ngembeng, tidak berhenti di situ, tapi airnya mengalir. Nah, ketika mengalir ini dipastikan dia suci. Kayak kita ke puncak, di sini wudhu, lagi wudhu, ya kan? Ada belerangnya. Ya. Belerangnya nggak tahu dari mana, bukan dari gunung, tapi dari atas. Ternyata ada yang buang hajat di atas. Kita kena belerangnya misalnya. Yang belerangnya silakan jalan. Ya, terus. Kakinya kan belum tuh, terus. Ini belerang jalan dulu. Jangan pas belerang kita wudhu, ya kan? Belepotan semua kan. Biarnya belerang turun, ya kan? Tinggal udah yakin udah bersih, nggak ada baunya, aman. Artinya air yang mengalir. Beberapa rumah itu karena postur rumahnya tinggi, dia mengandalkan air yang mengalir, ya nggak pakai toran. Maka yang toran tadi dipastikan lebih dari 2 kula, ya kan? 1. Pendapat yang kedua, air yang tadi mengakibatkan makruh ini, ya karena alasan musammas tadi terkena matahari, itu terkenanya langsung. Fi ina'in, ya ada bejana, ada wadah, isinya air, itu terkena langsung. Ya. Kalau toren dia nggak langsung, ada pelindungnya. Hanya saja memang posisinya karena udah minimalis banget, rumahnya udah SS. Mau taruh di mana lagi nih, ya kan? Ya udah sedapatnya. Tapi ada orang yang meletakkannya memang ya tempatnya di sini tembok, matahari dari sana, jadi nggak kena. Kemudian diposisikan biar nyaman karena memang lahannya lebih luas. Tapi kalau udah rumahnya seperti SS, ya di mana saja, maka kemudian pendapat yang kedua, dia tidak terkena langsung, akan tetapi dia ada penghalangnya. Maka nanti kalau kita ada rezeki, Allah berikan kelebihan, kita mungkin ya Allah percayakan punya rumah lagi, ya maka posisinya begitu bikin kolam gimana Pak? Tukang nanya, gimana Pak kolamnya? 2 kula. Tukangnya bingung, 2 kula gimana ya? Kata yang punya rumah, makanya ngaji sebelum kerja, ya besoknya dia ngaji. Ya, nanya 2 kula, 2 kula berarti 60 per 60, ya kan? Yang kedua posisi, ya ini artinya bahwa sekali lagi air ini berlaku pada yang tidak ya dikit tapi banyak dan kemudian tidak langsung terkena matahari. Itu kira-kira ya. Ini saja mungkin yang kita pelajari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita terus kesempatan beribadah. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Rahim wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal ya Allah bima fihi min ajsadina wa albasina wa amkinatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah kami dari segala apa yang kami lakukan untuk beribadah ya Allah. Badan kami, pakaian kami, tempat yang kami lakukan beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la hajatan min hawa'i dunya illa yasartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat jamaah kami, jamaah al-muhsinin. Apa yang kami rencanakan terwujud sesuai apa yang kami inginkan ya Allah, atas ridhomu, atas ridhomu, atas ridhomu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita